Al-Misri, enak gak jadi buronan Interpol? Makanya, jangan jadiin status dai sebagai tameng kejahatan seksual sodomi sesama jenis. Setan. Al-Misri, jangan alasan mulu, alasan nama ente yang lagi sakit di Mesir. Yang ada ente makin sakit karena kelakuan ente. Halo, Bestinya Getani. Besti, topeng religius kembali terkelupas. Nama Al-Misri yang dulu dikenal di panggung dakwah kini diduga masuk dalam pusaran daftar buronan. Di tengah dugaan pelariannya ke luar negeri, sindiran pedas dari DRU Linuha mendobrak tembok alibi yang dibangun sang pendakwa. Geger, Al-Misri tidak lagi dibicarakan karena isi ceramahnya, melainkan karena dugaan tindakan asusila sodomi sesama jenis yang menjijikan. Statusnya kini bukan lagi sekedar terperiksa, melainkan diduga kuat telah menjadi buronan internasional. Langkah kakinya yang meninggalkan tanah air saat hukum mulai memanggil menjadi sinyal kuat adanya dugaan upaya penghindaran tanggung jawab secara sistematis. DRHM Ulin pun melalui unggahan video sosial medianya memberikan sindiran pedas, meminta agar Al-Misri jangan menggunakan alasan orang tua untuk belum juga pulang ke tanah air dengan sendirinya. Duh, by the way, ada juga yang gong nih Besti. Tim penasehat hukum dari Al-Misri juga ternyata udah mencabut kuasanya alias mundur dari Al-Misri sejak Maret lalu. Nah, kenapa ya sampai tim kuasa hukumnya sendiri aja nyabut kuasanya alias mundur? Al-Misri, enak gak jadi buronan Interpol? Makanya, jangan jadiin status dai sebagai tameng kejahatan seksual sodomi sesama jenis. Setan. Al-Misri, jangan alasan mulu, alasan nama ente yang lagi sakit di Mesir. Yang ada ente makin sakit karena kelakuan ente. Kelakuan ente yang sodomi sesama jenis dan sampai viral kayak gini nih, ya. Itu yang bikin ente bisa mati. Anak durhaka ente, ya. Al-Misri, anak durhaka ente. Bak jalan buntu sang buronan, Al-Misri diduga dalam kepungan hukum. Baru-baru ini dalam preskonnya, kuasa hukum dari terduga korban telah resmi mendesak Bareskrim Polri dan Komisi 3 DPR untuk segera menetapkan Al-Misri sebagai tersangka. Targetnya jelas, aktivasi Red Notice Interpol untuk menyeret paksa sang dai dari persembunyiannya di Mesir. Benarkah kasus dugaan sodomi sesama jenis ini bukan lagi sekedar rumor, melainkan skandal hukum yang tinggal menunggu waktu penjemputan? Kemarin kami setelah DPU dari Komisi 3 sudah meminta WD, yaitu teman-teman dari Bareskrim, untuk segera menetapkan tersangka pelaku dugaan pelaku pelecehan seksual ini, yaitu saya Al-Misri, Ahmad Misri. Kami berharap dalam kesempatan ini penyidik untuk segera bisa menetapkan tersangka, sehingga nantinya akan bekerjasama dengan Interpol untuk bisa, kalau memang terduga ini masih berada di Mesir, untuk bisa ditarik kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Di samping itu pula, kalau memang benar, ya, memang benar misalnya argumen pelaku bahwasanya saya tidak melakukan atau melakukan alibi apa saja, yuk jelaskan ke Bareskrim, tuangkan di dalam BAP sehingga ini clear semuanya, karena kami sudah mewawancari para korban dan kami sudah mendapatkan informasi yang valid semuanya, alat bukti sudah mencukupi, sehingga kami berani untuk melakukan atau melaporkan adanya tindak pidana dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga ini. Karena itu kami berharap untuk terduga untuk segera hadir di Indonesia, kembali ke Indonesia, karena terduga adalah warga negara Indonesia, untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum yang berlaku di Indonesia. Dan sambil itu pula kami juga bukan hanya untuk melaporkan, tapi kami berupaya terus melakukan tindakan-tindakan kepada korban, melindungi korban, karena korban sendiri banyak intimidasi yang dilakukan oleh terduga.
sehingga kami harus melaporkan juga hal ini kepada Komisi 3, dan bahkan Komisi 3 meminta perlindungan saksi untuk memberikan perlindungan terhadap para korban ini. Mudah-mudahan dengan press release dan konten ini akan ada hal yang baik untuk melindungi para korban, untuk penegakan hukum yang hadir di desa ini, sehingga korban terlindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pelecehan seksual terhadap sesama jenis dengan alih-alih dengan menjual agama. Kami berharap itu harus segera dituntaskan. Terima kasih kepada Komisi 3, terima kasih teman-teman Barreskrim yang telah berupaya dengan rupa untuk bisa membantu kami untuk bisa menegakkan hukum para pelaku pelecehan seksual. Ya, Al-Misri kini dikepung oleh laporan karena sebelumnya ia pun juga dilaporkan 5 orang terduga korbannya yang merupakan laki-laki ke Barreskrim Polri, Besti. Kuasa hukum terduga korban mengungkap bahwa ini bukan kasus tunggal. Al-Misri diduga telah beraksi sejak 2017. Meski sempat melakukan tabayun dan berjanji bertaubat di depan para ulama, ia diduga kembali memaksa korban baru pada 2025 dengan pola yang lebih rapi dan licin dan menggunakan modus iming-iming seperti memanfaatkan posisi sebagai guru atau ustadz untuk menguasai korban secara psikologis dan memberi janji manis mengiming-imingi korban dengan beasiswa sekolah ke luar negeri guna melancarkan dugaan aksi bejatnya tersebut kepada sesama jenis mulai dari yang di bawah umur sampai dewasa. Lalu kalau untuk bicara terlapor tadi disampaikan bahwa inisialnya SAM. Bentuk pelecehannya sendiri seperti apa sih Bang? Mungkin Bang, bentuk pelecehannya seperti apa dan itu kapan terjadinya, di mana Bang? Kalau untuk kapan terjadinya itu berbeda tempat ya. Barreskrim melalui unit PPA untuk segera panggil terhadap terlapor, yaitu inisialnya SAM. Ya, karena memang buktinya sudah cukup jelas dan terpenuhi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Demikian. Profil SAM itu siapa Bang? Profil SAM sendiri itu siapa? Kalau untuk profesinya, ya seorang tokoh agama. Bisa ternama Bang? Iya. Jadi gini, korban itu memang pada saat itu ada sebagai santri gitu kan, ada yang diiming-imingi untuk sekolah ke luar negeri gitu. Guru dengan murid dengan kata lain seperti itu ya? Ada hubungan lah. Jadi si korban itu dalam penguasaan dari pelaku. Ya, artinya kan gini, kalau kita bicara traumatik, tentu pasti para korban ini mengalami secara psikologis lah, ya, secara psikologis itu merasa terganggu sekali gitu. Karena memang atas kasus ini kan sebetulnya kan kami tadi sudah jelas menyampaikan bahwa ini kasusnya itu pelecehan seksual terhadap bukan anak perempuan ya, laki-laki sesama jenis ya. Jadi ini pelecehan seksual bukan perempuan, laki-laki ya, sama jenis. Jadi paling untuk ini ya waktunya sih ini sekitar di tahun 2017. Jadi memang ada beberapa korban yang berbeda waktunya. Ada yang 2017, 2018 sampai ada yang 2025. Tapi beda-beda waktunya. Jadi pada saat itu memang kejadian sudah lama. Jadi bahwa si pelaku itu memang ada permohonan maaf ya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Akan tetapi 2025 terjadi lagi. Nah ini akhirnya yang menjadi alasan kami memang wajib untuk melaporkan si pelaku. Bukti yang diserahkan kita ke penyidik, bukti chat, ya, terus video, dan ada beberapa bukti yang lain juga. Video itu apa? Pengakuan permohonan maaf atau? Ya. Kalau video itu ada kayak semacam pada saat itu ada tabayun gitu kan. Jadi ada permohonan dari si pelaku ini kepada tokoh-tokoh ulama juga ya di Indonesia bahwa dia mengaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Korbannya semua laki-laki ya? Semua laki-laki. Di bawah umur itu Ada yang di bawah umur, ya. Udah dewasa. Ada yang dewasa. Di tengah status buronan internasional yang menjerat Syekh Al-Misri, publik kembali dikejutkan dengan sindiran tajam dari DR Ulin Nuha melalui sebuah cerita fiktif yang viral. Ulin membedah skenario cerdik seorang agen intelijen bernama Samiri, asal Mesir yang menyusup ke Indonesia. Dan warganet pun banyak yang menduga kalau di balik cerita fiktif yang disebut Ulin itu diduga adalah Al-Misri, di mana ada bagian cerita tentang laporan 5 korban. Modus yang diduga digunakan hingga kabur ke Mesir. Ini contoh cerita fiktif ya. Skenario kalau kamu jadi intelijen yang sukses. Cerita fiktifnya adalah anggap nama kamu adalah Samiri, warga Mesir yang direkrut jadi agen intelijen sejak kecil.
Kamu punya rahasia pribadi yaitu penyimpangan orientasi sesama jenis sejak dini. Setelah lulus SMA di Mesir tahun 2004, kamu lanjut kuliah di Al-Azhar Mesir dan lulus sekitar tahun 2008 atau 2009. Selesai kuliah, divisi kamu yaitu divisi intelijen menugaskanmu berdakwah di Indonesia. Misinya apa? Menjadi dai nasional di Indonesia, memata-matai sekaligus memetakan calon kader ulama asal Indonesia yang mau belajar ke Al-Azhar Mesir dari Indonesia. Lalu di Indonesia kamu menikah dengan perempuan asli Jakarta dan berhasil membangun karir sebagai dai nasional yang populer di televisi. Masalah mulai muncul saat kamu tidak bisa membendung hasrat seksual sesama jenis tadi. Kamu mulai melecehkan santri dan jemaah laki-laki. Untuk melancarkan aksinya, kamu memakai narasi fitnah dengan mengklaim dan memfitnah tokoh-tokoh suci, yaitu Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali pernah melakukan sodomi. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Kamu memfitnah beliau berdua. Sebuah fitnah yang keji. Lalu ada 5 orang yang melapor ke pihak berwenang. Kamu langsung kabur, pulang ke Mesir. Kamu bersembunyi di wilayah teritorial khusus yang sangat tertutup. Bahkan warga negara asli Mesir pun dilarang masuk ke sana. Sampai pada akhirnya, banyak netizen dan umat Islam di Indonesia itu tidak percaya kamu melakukan itu. Karena mereka tertipu oleh citra alim yang kamu bangun di TV. Status sebagai hafiz Quran, juri, perlombaan Al-Quran, lulusan Al-Azhar, pemilik banyak sanad, dan fakta bahwa kamu sudah berkeluarga. Padahal itu cuma kedok untuk menutupi identitas aslimu sebagai agen intelijen. Kurang lebih begitu ya gambaran cara kerja intelijen yang berhasil menyusup di Indonesia. Ingat, ini cuma cerita fiktif. Ya Besti, kalau emang bener udah jadi buronan, percuma deh kayaknya, soalnya pasti dapet. Lagian kenapa harus pergi dan gak milih buat klarifikasi langsung? Apalagi kuasa hukum juga sampai milih mundur daripada mendampingi beliau ini. Kira-kira kenapa ya? Nggak tahu lah ya Besti, tapi yang pasti kita doakan demi keadilan korban dan terang benerangnya kasus ini, semua yang diperlukan keterangannya bisa segera didatangkan untuk diperiksa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.